Shalom semuanya, di video kali ini ya sesuai dengan judulnya Tuhan aku tidak layak. Ini berbicara mengenai bagaimana sikap hati kita ya. Kita merasa tidak layak ketika kita jatuh dalam dosa. Jadi teman-teman, kalau Anda saat ini masih keterikatan dosa, khususnya dosa seksual, dosa PMO ya, Anda merasa nggak layak, Anda merasa hina, najis, jijik, nggak layak untuk mendekat pada Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, Anda perlu nonton video ini sampai akhir ya. Dan video kali ini kita mau belajar dari Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa ya, karena dia meniduri Batsheba, padahal Batsheba ini istrinya orang lain ya, istrinya Uria. Tapi dia meniduri Batsheba sampai Batsheba mengandung, lalu dia merencanakan hal yang jahat untuk Uria sampai Uria mati terbunuh di pertempuran. Ya, dan itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, Daud ketika dia jatuh dalam dosa tersebut ya, dia ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, dan dia sadar akan dosanya, dia bertobat ya, dia kembali mendekat pada Tuhan ya, dia tetap mau mencari hadirat Tuhan. Oke, jadi kalau teman-teman merasa tidak layak, belajar dari kisah Daud kali ini ya. Dan aku mau bacakan dari Mazmur pasal 51 ya. Ini mengenai pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan. Aku bacakan ya. Kita akan bahas ayat per ayat. Dari ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini merupakan ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan yang disampaikan dalam bentuk mazmur ya. Ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya, jadi setelah Nabi Nathan kasih tahu Daud, apa yang kamu lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Kamu berzina, kamu menjebak Uria untuk terbunuh ya di pertempuran. Itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, jadi Daud ini sadar, dia bertobat, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Oke, ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya. Ayat 3, kalau kita baca ya, ada tertulis menurut kasih setiamu. Jadi Daud itu tahu kalau Allah penuh kasih setia. Daud tahu dia harus mengandalkan Tuhan, bukan kemampuannya sendiri, bukan kekuatannya sendiri. Ya, seringkali ada orang yang jatuh dalam dosa, tapi yang dia andalkan pertama-tama ialah kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Dia merasa karena dia nggak layak untuk mendekat pada Tuhan, nggak layak untuk berdoa, untuk pokoknya membangun saat teduh begitu ya. Akhirnya dia pakai kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri untuk dia tuh mau lepas dari ikatan dosa. Padahal kita sebagai manusia, kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa apapun itu. Oleh karena itu, kalau Anda merasa tidak layak, datang mendekat pada Tuhan, dalam arti bangunlah hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh ya. Hubungan pribadimu dengan Tuhan ya. Melekatlah pada Tuhan. Oke, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Ini aku bacakan ya. Jadi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oke, apa yang terjadi kalau orang itu malah diberkati? Ya, malah mengandalkan Tuhan, Apa yang terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan? Ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda merasa tidak layak,
sekalipun Anda merasa Anda kotor, hina, jijik, datanglah pada Tuhan ya. Mengaku dosa, minta ampun ya, bertobat ya, dan minta Tuhan yang menguatkan Anda untuk Anda mampu melawan keinginan daging ya, melawan keinginan dosa hawa nafsu itu. Oke? Kembali ke Mazmur 51 ayat yang keempat ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membersihkan Daud itu dari seluruh kesalahannya, untuk mentahirkan Daud dari segala dosanya. Dan ini mengingatkan kita di kitab Perjanjian Baru ada tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ini ayat ini juga yang menguatkan saya dulu ketika saya jatuh dalam dosa ya, dosa PMO, dan saya bertobat dan saya betul-betul mau berkomitmen untuk selalu untuk mendekat pada Tuhan, untuk saat teduh, untuk mencari hadirat Tuhan ya. Itu ada 1 Yohanes 1 ayat 9, ini menguatkan saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Keterbukaan adalah awal pemulihan, bukan? Jadi kalau kita mengaku dosa kita, artinya kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku berbuat ini. Kita katakan lewat doa, Tuhan, aku enggak layak. Aku tahu aku kotor, hina, najis, tapi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosaku. Hanya Engkau yang mampu menyucikanku dari segala kejahatan, dari setiap kesalahanku. Hanya Engkau yang mampu mentahirkan aku. Ampuni aku Tuhan, sucikan aku Tuhan. Buat aku tetap beriman teguh untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus. Sampaikan itu lewat doa, teman-teman. Jadi kalau Anda merasa nggak kuat, nggak tahan, ketika tiba-tiba muncul godaan sana sini, Anda dengar suara, ayo lakukan lagi, nggak apa-apa, lakukan lagi. Berdoalah, ya. Berdoalah. Bahkan Anda punya mulut untuk berkata-kata kan? Enyah kau iblis, enyah kau godaan-godaan jahat itu. Kukatakan, tubuh jiwa rohku milik Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun aku, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus kuatkan aku. Katakan itu dengan iman. Oke? Nah, selanjutnya ya. Jadi daripada Daud itu menjauh daripada Tuhan, Daud malah meminta Tuhan mengampuni dan menyucikannya. Ayat selanjutnya ya, Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku ya. Daud sadar, Daud bergumul, artinya Daud itu terbayang-bayang akan dosa yang dia lakukan ya, akan kesalahan ya, hal-hal jahat yang dia lakukan, dia terbayang-bayang ya. Jadi kita pun juga kalau kita jatuh dalam dosa ya, padahal kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan ya, karena kita pernah baca Alkitab atau karena kita mendengar khotbah di ibadah hari Minggu ya. Kita tahu hal yang kita lakukan itu salah ya, tapi kita tetap berusaha untuk diam, kita berusaha untuk menutupi itu semua. Pasti masih ada bayangan-bayangan ya, terbayang-bayang oleh dosa itu, kesalahan itu ya. Jadi terbukalah di hadapan Tuhan, akuilah dosamu, jujurlah di hadapan Tuhan ya, lewat doa. Dan kalaupun Anda terbayang-bayang, buatlah dirimu jerah kapok. Kalau Anda masih keterikatan, buat dirimu itu jerah. Jerah itu apa sih? Tidak mau mengulangi dosa itu lagi, karena lewat melakukan hal itu Anda mengalami pengalaman yang buruk. Anda mengalami seperti Anda itu mengalami hukuman gitu ya. Mungkin penderitaan batin Anda, jiwa Anda tuh malah nggak tenang ya. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman pahit Anda ya. Anda nggak mau mengulangi hal-hal itu lagi, nggak mau mengulangi dosa itu lagi. Udah jerah, udah kapok seperti itu. Aku nggak mau lagi buat itu ya. Aku nggak mau lagi membuat diriku itu menjauh dari Tuhan. Aku mau tetap melekat pada Tuhan. Oleh karena itu aku buang setiap kebiasaan-kebiasaan
dosa hawa nafsu itu. Aku buang setiap kebiasaan-kebiasaan yang menjatuhkanku dalam dosa seksual. Komitmen juga penting, ya. Jadi mulailah tegas dengan diri Anda sendiri. Amin. Oke, ayat selanjutnya, ayat 6 ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud sadar, ya. Dia berdosa, dia melakukan apa yang Tuhan anggap jahat, ya. Supaya ternyata Tuhan itu adil dalam putusannya, Tuhan itu bersih dalam penghukumannya. Maksudnya apa? Daud tahu yang dia perbuat itu salah, dia berdosa, dan dia sadar akan konsekuensinya. Dan dia mau menerima konsekuensi atas dosanya, ya. Konsekuensi atas apa yang dia lakukan, begitu. Ya, tetapi ingat, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Sekalipun kita harus melalui hal-hal yang gak nyaman ya, diproses dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita, ya, supaya kita ini semakin melekat pada Tuhan, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan takut akan hari depanmu, masa depanmu, karena Tuhan yang memegang kendali ya atas hidupmu. Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik bagi masa depanmu, ya. Jadi kalaupun Anda memikirkan duluan, wah masa depanku sudah suram, masa depanku nggak cerah, masa depanku jadi apa, aku aja sudah jatuh dalam dosa seperti ini. Kembali lagi, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik, dan Tuhan itu nggak mau membuat Anda tergeletak, ya, membuat Anda itu wah pokoknya ini kamu dihukum seberat-beratnya itu. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Tapi yang Tuhan mau ialah kita itu belajar dari apa yang kita sudah lakukan. Kita belajar untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk memperbaiki diri kita ya, untuk membuang jauh setiap dosa-dosa itu, untuk kita itu hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita itu hidup taat kepada perintah Tuhan, ya. Tuhan mau kita itu mengalami pemulihan diri, ada perubahan hidup yang terjadi, transformasi kehidupan yang terjadi. Itu ya. Jadi bukalah hatimu untuk diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan setelah Anda bertobat, oke? Jadi kembali ya ke Mazmur 51 ayat 7 selanjutnya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, ini Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan karena Daud itu tahu dia adalah manusia yang tidak sempurna ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, ya. Kita juga manusia yang tidak sempurna, teman-teman, ya. Tidak sempurna itu maksudnya gimana? Maksudnya kita sebagai manusia bisa saja jatuh dalam dosa, tapi bukan berarti kita sengaja mencemplungkan diri dalam lumpur dosa itu, ya. Bukan berarti kita sengaja, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya, kita akan berusaha mentaatinya. Tapi kembali lagi, ya, kalaupun memang kita lemah, kita merasa nggak kuat, andalkan Tuhan, ya, datang pada Tuhan, berdoa, ya, katakan saja, Tuhan tolong aku, Tuhan aku nggak sanggup, aku nggak kuat, tolong aku Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu menguatkanku. Saya percaya pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan kuatkan kita, ya. Bahkan dalam hal-hal terpuruk sekalipun, ya, Tuhan itu bisa saja loh mendatangkan mujizat, ada tanda-tanda ajaib dan heran yang membuat kita itu terpukau, ya, dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, membuat iman kita itu bangkit kembali, iman kita itu teguh lagi gitu. Aku mau percaya pada Tuhan, amin. Jadi tetap andalkan Tuhan, ya. Oke, jadi kembali lagi tadi, ya. Manusia bisa saja jatuh dalam dosa, tapi Daud takut akan Tuhan. Daud tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan jatuh ke dalam dosa lagi. Jadi Daud nggak mau mengulangi kesalahan
Yang sama, Daud tidak mau jatuh ke dalam dosa lagi, ya. Dia perhatikan betul-betul teguran Tuhan lewat perantaraan Nabi Nathan, ya. Karena apa yang Tuhan sampaikan, ya, itu berarti hal yang harus dia taati, ya. Daud berbalik ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau kita kembali berbalik ke jalan yang benar, ya. Berbalik kepada Tuhan. Oke? Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi engkau berkenan, Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Artinya Tuhan itu inginkan kejujuranmu. Terbukalah. Tadi saya sudah bahas, ya. Kemudian kalau begini, Tuhan itu kan memberitahukan hikmat kepada kita, anak-anaknya, ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita sebagai orang-orang yang mau, ya, diajar Tuhan. Kalaupun Anda dengar seperti khotbah, ya, Anda dengar firman Tuhan, ya, Anda menerima hikmat, Anda membaca Alkitab, Anda menerima hikmat ilahi, ya. Tuhan memberitahukan hikmat, bahkan lewat kejadian-kejadian di sekitar kita, Tuhan bisa memberitahukan hikmatnya kepada kita, ya. Tapi begini, kalau kita jatuh dalam dosa, teman-teman, contohnya dosa PMO, ya. Yang belum tahu, PMO itu artinya porn masturbation onani, ya, porno masturbasi onani, oke? Atau dosa seksual seperti itu. Nah, kita jatuh dalam dosa, seringkali kita itu tidak mau menggubris, tidak mau menanggapi alarm yang Tuhan beri, ya. Kita tidak mau memperhatikan, ya, ada alarm kebenaran itu, ya kan? Padahal kita tahu kebenaran itu, kita tahu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Kenapa? Karena saking nikmatnya kita tetap melakukan tindakan dosa itu. Jadi ada alarm, kita tuh nggak mau menggubris, nggak mau menanggapi, diam-diam aja kita pura-pura nggak tahu dalam hati kita. Padahal Tuhan telah mengingatkan kita, ya. Yang terjadi malah kita nggak tanggapi, kan kita buang itu alarm itu, seolah-olah ya udah nggak tahu apa-apa. Padahal kita tahu apa yang kita pelajari di sini, ya. Teman-teman, kalau ada hal-hal seperti itu yang Anda tahu, jangan Anda pura-pura tidak tahu, ya. Meskipun itu hanya dalam hati Anda, orang-orang di sekitar Anda nggak tahu, ya. Kalau Anda dapat alarm dari Tuhan, pekalah, sadarlah, dan bertobatlah. Itu, ya, Tuhan mau kita bertobat seperti itu, ya. Jadi berdoa, kalaupun masih belum jelas maksudnya seperti apa, bawa dalam doa. Tuhan mau aku seperti apa, Tuhan aku sadar aku berdosa, tolong aku ya Tuhan. Nah seperti itu, ya. Oke, kita belajar dari Amsal pasal 3, ya. Ini aku mau buka dulu Amsal pasal 3 ayat 13-15. Ini mengenai berharganya hikmat, ya. Jadi kalau dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepada kita, dengan diam-diam Tuhan mengingatkan kita, ada alarm kebenaran yang Tuhan beri pada kita, perhatikanlah itu. Karena itu adalah hal yang berharga. Amsal pasal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bahkan hal-hal ini juga berlaku untuk kita yang tidak jatuh dalam dosa, misalkan nih dosa PMO atau dosa seksual gitu, ya. Tapi seakan-akan lingkungan sekitar kita atau si iblis mau menjatuhkan kita ke dalam dosa itu, gitu loh. Kita sudah mulai merasa nih, kok ada godaan nih, kok tiba-tiba kayak ada semacam bujukan-bujukan begitu, dan tiba-tiba muncul alarm kebenaran itu dalam hati kita, ya. Ini menjadi pengingat kita, hati-hati, ya. Itu tuh alarm, ya. Hati-hati, waspadalah, ya kan? Karena Tuhan mau melindungi kita dari hal-hal yang jahat, ya.
hikmat, ya. Hikmatnya itu lebih berharga daripada permata. Tuhan mau menjaga tubuh kita ini karena tubuh kita ini berharga di hadapan Tuhan, ya. Jiwa kita ini berharga di hadapan Tuhan, ya. Hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan, ya. Tuhan mau melindungi diri kita dari hal-hal yang jahat itu. Hikmat lebih berharga daripada permata, ya. Hikmat itu keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, ya. Kalau Anda perempuan, ya, terus di sekitar Anda, ya, ada yang mau membuat Anda jatuh dalam dosa seksual, kemudian muncul firman Tuhan dalam hati Anda mengingatkan Anda, atau ada suara yang membuat Anda yang Anda dengar, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan dosa itu, ya. Berarti ada pengingat, ada alarm dari Tuhan yang membuat Anda itu harusnya sadar, karena tubuh Anda itu berharga. Jangan sampai Anda jatuh dalam dosa seksual sehingga tubuh Anda dikotori, ya, dan Anda merasa kotor, Anda merasa nggak layak, ya, sudah terlanjur jatuh dalam dosa, ya. Padahal Anda itu berharga. Jangan sampai dirusak oleh orang lain, dikotori oleh orang lain, gitu, ya. Itu. Jadi perhatikanlah hikmat. Sekalipun Anda tidak jatuh dalam dosa seksual, dalam dosa PMO, sekalipun Anda belum melewati batas atau tidak, belum, sekalipun Anda masih di dalam ini, ya, pagar seperti ini, dan ini adalah dosa PMO, ya, Anda di batas ini, sudah mau ini, sekalipun Anda belum melangkahi batas ini, tetap jangan jangan meremehkan hikmat Tuhan, seperti itu, ya. Perhatikanlah hikmat Tuhan, perhatikan alarm dari Tuhan, karena itu yang akan membawa Anda kembali ke jalan yang benar, berbalik kepada Tuhan, ya. Karena perempuan, tubuhmu berharga di hadapan Tuhan, ya. Jangan kau berikan kepada laki-laki sebelum Anda menikah dan pernikahan Anda kudus di hadapan Tuhan, ya. Kalau yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, kembali lagi, ya, kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan, sekali lagi, ingat yang tadi saya katakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Karena Tuhan setia dan adil, Dia yang akan mengampuni dosa kita, dan Dia yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda merasa nggak layak, datang kepada Tuhan, akui dosamu, bertobat, maka Tuhan yang akan melayakkan kamu. Amin, oke, ya. Karena sekali lagi, semua manusia jatuh dalam dosa, jadi jangan dijadikan sebagai patokan bahwa wah, dia itu nggak berdosa, aku berdosa, aku nggak layak. Wah, dia itu suci kudus, dia tidak pernah jatuh dalam dosa seksual, dosa PMO, dia kelihatannya suci kudus, gitu, ya. Kembali lagi, semua manusia telah jatuh dalam dosa, meskipun itu bukan dosa seksual, itu bukan dosa PMO, ya. Tidak tahu dosanya apa, orang itu sendiri yang tahu, ya, dengan Tuhan yang tahu. Tapi yang mau kita perhatikan di sini ialah, kalau kita jatuh dalam dosa, akuilah dosamu di hadapan Tuhan, ya. Tapi jangan, kalau Anda sudah tahu kebenaran, ya jangan juga Anda dengan sengaja lakukan lagi dosa, karena Anda pikir, wah, Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan kan pasti mengampuni aku. Bukan begitu juga, teman-teman, ya. Karena kalau pola pikir kita seperti itu, artinya kita meremehkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu, ya. Tuhan Yesus menebus dosa kita, ya, membayar dosa-dosa kita, ya. Dan itu harganya mahal sekali, teman-teman, ya. Jadi jangan mempermainkan, ya, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Amin. Oke. Lanjut kembali ke Mazmur 51, ya. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, jadi kalau teman-teman merasa tidak layak, ayat ini menguatkan kita, ya. Maka kalau kita meminta ampun pada Tuhan, ya, meminta Tuhan menyucikan kita akan menjadi tahir. Kita akan menjadi lebih putih dari salju. Maksudnya itu
Tuhan membayar dosa-dosa kita. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi kita yang percaya maka tidak ada yang mustahil karena kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Oke, pertama kita garis bawahi kegirangan dan sukacita, ya. Maksudnya tuh perasaan yang lega, lepas setelah tertuduh karena perbuatan dosa. Tapi ada kasus-kasus seperti ini ya. Ada orang yang setelah didoakan, contoh doa pelepasannya, atau dia berdoa sendiri, ya. Kok masih ada godaan untuk melakukan tindakan dosa itu, ya? Kok masih ada suara yang menuduh aku nggak layak, aku kotor di hadapan Tuhan, ya? Padahal sudah didoakan, ya kan? Kok aku masih merasa seperti sama aja? Kok aku ngerasanya kayak tubuhku ini pengen melakukan dosa seksual itu lagi, gitu. Padahal sudah didoakan, ya kan? Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Kalau seperti ini, ya, inilah proses. Jadi bukan hanya lewat doa saja, tapi dari diri kita juga berusaha, ya, untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan atau perbuatan dosa itu. Kebiasaan yang membuat kita jatuh dalam dosa itu kita buang jauh-jauh, ya. Kita juga berusaha, teman-teman ya. Makanya tadi sebelumnya saya bilang kan, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, kemampuan sendiri. Oleh karena itu berdoalah, Tuhan mampukan aku, kuatkan aku. Nah, dan kita berusaha juga kan. Berusaha artinya Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan untuk kita itu berusaha lepas dari ikatan dosa itu, ya. Lewat doa, ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan kita, ya. Kalau kita beriman, pasti ada tindakan yang sejalan, tindakan yang mendukung, ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke? Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan, tindakan nyata, bukti nyata. Oke, aku mau buang kebiasaan buruk itu. Aku mau membuat manage time, ya, mengatur waktuku untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang sehat, hal-hal di mana aku tuh lebih dekat, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin membuat hubunganku lebih dalam lagi dengan Tuhan. Aku mau mengisi waktu-waktuku, keseharianku dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi aku nggak melakukan kebiasaan buruk itu lagi, aku nggak melakukan tindakan dosa itu lagi, karena ada hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat buat aku kerjakan. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang masih ada nih. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan ditulis di ayat 10 tadi, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Perhatikan kata mendengar ya. Jadi sering-seringlah teman-teman itu mendengarkan lagu rohani, lagu pujian dan penyembahan. Karena itulah yang menghiburmu, itulah juga yang menguatkanmu. Ada kuasa loh di balik lagu pujian penyembahan itu yang kita dengarkan, kita nyanyikan ya. Saya dulu, ini kesaksian ya, waktu saya setelah saya pokoknya baru-baru bertobat, saya mau lepas dari dosa seksual itu, dosa PMO itu, saya itu sering-sering mendengarkan lagu rohani ya. Saya pasang di YouTube, saya dengarkan YouTube atau aplikasi musik seperti itu ya, pemutar musik, saya lupa, pokoknya saya dengarkan lah ya, online. Saya dengerin tuh lagunya seperti symphony worship, terus saya ikut nyanyi di kamar saya. Jadi waktu senggang saya dengarkan lagu rohani, tiba-tiba menangis, tiba-tiba menangis saja begitu. Ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, tapi saya itu mau melekat pada Tuhan. Saya buat diri saya itu sering-sering mendengarkan lagu rohani. Itu yang menguatkan saya loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga ya sering-seringlah mendengar lagu rohani, lagu pujian, lagu penyembahan pada Tuhan. Amin. Oke, ayat 11 dan 12 ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Hanya Yesus yang sanggup mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roh yang teguh di sini apa? Yaitu maksudnya konsisten. Kita itu konsisten melekat pada Tuhan. Roh yang teguh, ya, tetap kita konsisten melekat pada Tuhan, tetap kita konsisten mau membangun hubungan dengan Tuhan, ya, mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, batinku ini, dalamku ini, ya, supaya aku nih selalu haus akan Tuhan, selalu haus akan firman Tuhan. Untuk aku nih mau mendorong diriku, ayo buka Alkitab, baca Alkitab, sekalipun aku belum mengerti, baca firman Tuhan. Lama-lama itu yang akan membuat kita kuat, ya. Lama-lama kita akan mengerti, dan itu yang menguatkan kita seperti itu loh, teman-teman, ya. Teman-teman, biasakanlah dirimu membaca Alkitab dan merenungkannya. Mungkin awal-awal nggak terbiasa, ya. Kalau Anda masih belum orang-orang yang baru bertobat seperti itu loh, yang baru mengenal Tuhan, biasakanlah baca Alkitab. Buat membaca Alkitab itu seperti hal yang Anda rindukan, ya. Jadi bukan sebagai rutinitas atau kewajiban, wah aku orang Kristen gitu, wah aku harus baca Alkitab, ada kata harus gitu. Tapi lebih ke poin dimana Anda itu rindu untuk mendapatkan hal-hal yang lebih daripada Tuhan. Anda rindu untuk Tuhan itu singkapkan apa yang harus Anda ketahui gitu loh. Karena percaya deh, hikmat dari Tuhan itu membuat kita itu diisi gitu loh. Hati kita ini terisi oleh hal-hal yang wow, kita itu merasa apa yang Tuhan perbuat itu ajaib, apa yang Tuhan perbuat itu luar biasa. Kita akan terpukau dengan perbuatan Tuhan, ya, dengan kedahsyatan Tuhan. Jadi isi terus dengan firman Tuhan, ya, sehingga hikmat ilahi, hikmat yang berasal daripada Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita, menuntun langkah kehidupan kita, ya. Oke, buat jiwa kita ini haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang mendorong kita, oke, aku mau membaca firman Tuhan, aku mau merenungkan firman Tuhan, sekalipun aku belum mengerti. Seperti itu teman-teman, ya. Oke, lanjut. Sampai situ dulu.